Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari Jumat ya, Jumat Barokah, tanggal 11 ya, tanggal 11 Maret 2022. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ini backgroundnya kampus ya. Saya berdiri di dekat gelombangnya FSD itu, kolam tengahnya FSD. Kampusnya masih sepi, beberapa teman juga baru datang. Ini masih jam 8 lebih 5 pagi. Saya sampaikan salam sehat untuk semua. Dan sebetulnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Salah satu hal utamanya adalah bahwa per tanggal 14 Maret nanti atau hari Senin nanti, Departemen Fisika akan mencoba untuk mengadakan perkuliahan dan praktikum luring gitu ya. Jadi mohon kerjasama perkenan dari Bapak Ibu dosen, termasuk juga adik-adik mahasiswa, untuk hadir ke kampus ya. Hadir ke kampus kembali melakukan aktivitas luring sebagaimana sebelum pandemi kita miliki sejak tanggal 16 Maret 2020 yang lalu. Artinya apa? Tanggal 16 Maret tahun 2020 itu sudah 2 tahun yang lalu. Jadi completely 2 tahun kita sudah menjalani pandemi ini. Mudah-mudahan sejak tanggal 14 Maret besok, hari Senin, kita sudah bisa beraktivitas normal. Mahasiswa sudah datang ke kelas, ke laboratorium. Bapak Ibu semua juga bisa mendampingi mereka belajar di kampus. Kita hentikan aktivitas daring, karena juga di minggu ke-5, jadi minggu depan itu adalah minggu ke-4, di minggu ke-5 secara bersama-sama UNER juga sudah akan melakukan kuliah bersama dalam PDB untuk moda luring. Jadi semua mahasiswa tingkat 1 akan datang ke lingkungan Universitas Airlangga untuk melakukan pembelajaran luring atau offline. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian di Departemen Fisika juga harus bersiap untuk membicarakan dengan tim teachingnya, membicarakan dengan partner kolega pengajarnya, siapa yang akan tampil lebih dulu dalam konteks luring ini, silakan dibicarakan. Saya kira ini sudah minggu ketiga ya. Ini sudah di akhir minggu ketiga kita kuliah online di semester genap 2021. Tentu Bapak Ibu sekalian juga sudah mendiskusikan dengan para kolega sejawat siapa yang akan luring dan siapa yang akan mengawali minggu keempat nanti secara offline. Hal-hal terkait dengan persiapan protokol kesehatan dan kesiapan masing-masing ruang dan laboratorium sudah kami siapkan. Hand sanitizer sudah terpasang di depan masing-masing laboratorium dan juga masing-masing kelas, di mana mata kuliah fisika, kurikulum inti fisika itu akan dilaksanakan baik praktikum maupun perkuliahan. Jadi insya Allah kami juga sudah berusaha sebaik mungkin bekerja sama dengan fakultas. Nanti kalau ada kurang dan beberapa hal yang kurang maksimal, monggo dikritisi, monggo disampaikan supaya kami juga berbenah memperbaiki segala sesuatu yang belum. Untuk presensi yang ingin saya sampaikan di sini, sesuai dengan perkembangan sistem informasi yang ada di fisika melalui Sofia, maka sejak hari Senin nanti tidak bisa lagi dilakukan presensi clicking ya. Jadi clickingnya sudah nanti sejak tanggal 14 Maret akan di-disable. Clickingnya diganti dengan scan QR code. Jadi masing-masing laboratorium maupun masing-masing kelas di mana mata pelajaran atau mata ajar itu akan dilakukan, di sana akan tertempel QR code untuk dosen dan mahasiswa untuk melakukan presensi. Dan presensi ini kami upayakan untuk bisa langsung terrecord dalam presensi harian Bapak Ibu sekalian ketika hadir offline ke kampus. Jadi tidak perlu mengisikan presensi online lagi, gitu ya.
Ini upaya kami akan update perkembangan tentang ini ya. Dan monggo saya aturi Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir ke kampus per tanggal 14 Maret nanti, hari Senin, untuk kita awali pembelajaran secara luring atau secara offline. Salam sehat semua, dan akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan juga secara singkat dari kedatangan para dosen dan mahasiswa. Ini adalah lobi FST ya, sebagaimana kita sudah sangat familiar dengan lingkungan ini. Saya putar dulu kamera saya. Nah, itu adalah mas-mas ya, supporting staff. Ya, saya putar dulu. Itu adalah lantai 2, lantai menuju dekanat. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke FST UNER dari sini, panjenengan silakan pindai scan ini untuk mahasiswa ya, sebagai kartu peduli lindungi. Kemudian record suhu di sini. Ya, itu prosedur standar ketika kita akan melakukan pembelajaran offline. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian tinggal menuju masuk ke masing-masing kelas. Sebutlah misalnya di 101 ya. Biasanya fisika UNER itu ruang kuliahnya itu ada di 101 ya, di sini. Nah, di sini sudah ada hand sanitizer ya. Kemudian jika kita masuk, ini ruangannya masih terkunci ya, ini ruangannya masih terkunci. Jadi nanti di dalam sini, tidak di luar, di dalam nanti akan ada QR code untuk perkuliahan luring ya. QR code untuk perkuliahan luring yang nanti bisa di-scan oleh para dosen maupun mahasiswa, sehingga mereka akan terrecord kehadirannya di dalam Sofia gitu ya. Harapannya nanti selain Bapak Ibu sudah langsung mengisikan kartu kendali melalui Sofia, berdasarkan kontrak dari yang sudah diisikan, Bapak Ibu sekalian juga langsung terrecord sebagai presensi kehadiran WFO ya, work from office. Sehingga mohon maaf, clicking yang ada di Sofia akan di-disable seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Sejak hari Senin tanggal 14 Maret, presensi harus sudah dilakukan melalui work from office, melalui QR code yang kami sediakan ya. Itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian bagi beberapa dosen yang belum sempat sowan atau hadir ke kampus, di sini adalah kesiapan fakultas kita FST dalam memberikan layanan prokes. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa cuci tangan di sini ya. Mudah-mudahan kamera saya tidak, karena agak silau ya. Saya ambil dari sini saja ya. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa cuci tangan di sana. Saya kira cukup representatif, walaupun beberapa titik yang lain seperti yang ada di ujung sana itu juga masih bisa dipakai ya. Dan ini juga masih bisa dipakai. Oke. Kemudian saya akan menuju ke lab dasar untuk bagaimana melihat kesiapan lab dasar fisika di lantai 2 maupun lantai 5. Bentar ya. Oke, sekarang saya berada di depan gedung Basic Science. Teman-teman mungkin lupa, ini sebetulnya gedung ini bukan gedung Pertamina. Karena pemberian Pertamina, maka gedung ini sering dikenal sebagai gedung Pertamina. Tetapi sebetulnya gedung ini adalah gedung Basic Science ya. Di sini adalah proses pembuatan RAM ya. RAM ini agak hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya penjenengan hadir ke kampus, kalau penjenengan lihat dari sisi ini ya, saya tunjukkan ya. Sisi ini memang agak masuk ke ruas jalan sekitar 40 cm ya. Sehingga kalau dari sana tidak hati-hati, maka nanti bisa nyerempet ini gitu ya. Nanti akan fakultas yang akan mengurus bagaimana rambu yang harus diperhatikan ketika laju kendaraan. Ini khusus jalur untuk FST ya. Jadi belakang FST ini memang dari depan sana itu tinggal kendaraan kita, kendaraan teman-teman kita di FST. FKM akan bablas lurus ke arah selatan gitu kan. Dan yang lain akan lewat melalui punggung masing-masing fakultas, baik FTMM maupun farmasi. Tetapi FST khusus akan lewat sini, sehingga ini wabil khusus memang harus diperhatikan oleh teman-teman FST. Nanti fakultas akan
memberikan tanda terkait dengan rem ini yang agak masuk kira-kira 40 cm gitu ya. Tidak ada masalah, yang penting disable itu bisa memiliki akses dari bawah menuju lantai 1 gedung Basic Science atau Pertamina ini. Sekarang saya akan masuk ya, akan lihat bagaimana kesiapan lab dasar lantai 2 dan lantai 5. Baik, saya sekarang sudah berada di lantai 2 gedung Basic Science atau Pertamina ya. Saya awali dari sini. Jadi kalau kita naik tangga, penjenengan semua naik tangga sini, naik ke lantai 2, jenengan akan bertemu dengan ruang baru ini. Ya. Ini adalah ruang baru. Yang ini sebetulnya nanti untuk ruang gelap. Eksperimen optik dan sebagainya nanti akan di sini. Ya. Ini saya terus terang belum tahu keypadnya, kodenya. Nanti akan di-share ke Bapak Ibu dan mahasiswa semua. Terus ini seperti biasa ruang A, belum mengalami perubahan setup tempat duduk. Kami hanya mencat, ya, membersihkan. Alat masih tetap duduk seperti semula, hanya saja perbedaannya adalah untuk semester genap ini materi baik itu semester 1 maupun semester 2, baik fisika dasar 1 maupun fisika dasar 2, semuanya duduk di meja ya. Karena memang semester ini kita akan melayani keduanya, baik fisika 1 maupun fisika 2. Itu yang ada di ruang A. Selanjutnya seperti biasa ini tetap, ini adalah ruang koordinator laboratorium dan staf dosen yang sedang melakukan praktikum. Kemudian di sini ada ruang B, tetap tidak ada perubahan. Ya. Kami juga hanya mencat sambil membersihkan. Alat yang ada pun juga sama. Baik semester 1 maupun semester 2 kami dudukkan di sana ya. Kemudian ini Mas Zul bisa mengakses fingerprintnya. Kalau saya tadi belum. Jadi saya masuk ke sini ya. Di sini percobaannya seperti ini. Ini adalah gelombang Melder. Ini densitas massa jenis. Ini adalah mungkin ini induktor ya, RLC, rangkaian AC bolak-balik. Kemudian ini adalah muai panjang, dan ini adalah galvanometer ya, jadi tara-kawar mekanik. Dan ini adalah masih jadi satu dengan densitas massa jenis. Oh ini bukan, ini adalah viskosimeter Oswald, tegangan permukaan sepertinya ini. Ya, dan ini adalah viskositas dari gliserin. Ini yang ada di ruang B. Jadi kita sudah siap. Lab dasar akan kita mulai sesuai dengan kesepakatan dengan Bu Aminatun sebagai koordinator lab. Akan kita mulai pada minggu ke-5. Nah, sebelum saya masuk ke ruang C ini ruang yang lama tapi baru gitu. Nanti dulu ya. C ini lama tapi baru. Kita memiliki satu ruang baru ini. Ini adalah ruang yang menuju ke eskalator sebetulnya. Tapi kita putuskan ini kita kelola ya. Ini kita kelola untuk supaya bisa digunakan oleh prodi S1 fisika ya. Jadi harapannya nanti kita memiliki tambahan satu ruang ini untuk laboratorium apakah mekanika, apakah listrik magnet, atau perluasan dari lab fisika dasar. Tapi yang jelas kita sudah memiliki ruang ini, dan seperti semua lab kita sudah melakukannya dengan fingerprint ya, aksesnya melalui fingerprint. Bisa dibukakan yang ini Mas? Oh sana ya, oke. Saya akan masuk dari sisi belakang ya. Ini adalah sebetulnya tadinya ruang asisten ya. Ini ruang asisten, ini ruang sholat asisten.
Dan ini adalah ruang penyimpanan alat-alat laboratorium. Sepertinya kita sudah difasilitasi beberapa apa istilahnya ini, furniture ya, meja, tetapi ini adalah meja lama ya. Ini adalah meja lama yang terpasang di lab dasar baik lantai 1 maupun lantai 5, semuanya saat ini adalah masih meja lama. Jadi kapasitasnya kira-kira seperti ini. Ini adalah ruang C yang dulu seyogianya adalah ruang gelap, sekarang menjadi ruang laboratorium yang bisa digunakan untuk bukan percobaan optik. Jadi di sana masih kita punya koefisien apa? Ini modulus yang ya. Ini yang modulus, kemudian ini adalah air track percobaan tumbukan. Di sini seingat saya ini, saya nggak jelas ini. Ini saya nggak jelas, ini belum di set. Ini adalah tara color mekanik. Ya. Kemudian, ya mungkin belum lengkap, nanti akan dilengkapi lebih detail lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 meja, 6, 7, 8. Jadi ada 8 meja. Harapannya kapasitas dari lantai 2 fisika dasar ini sudah sangat cukup untuk bisa kita lakukan eksperimen secara luring. Saya akan bergerak ke lantai 5 ya, karena lantai 5 juga kita renovasi. Sebentar. Oke, baik, ini saya ada di lift bergerak dari lantai 1 gedung Basic Science atau Pertamina ke lantai 5 ya. Dari lantai 1 ke lantai 5. Oke, kita akan lihat bagaimana progres dari penyelesaian lantai 5 di gedung Basic Science. Saya akan masuk ya. Ini seperti biasa kalau Bapak Ibu dari lantai 5, ini kita sudah langsung berubah wajah. Tetapi secara umum kita masih belum melakukan perubahan. Kalau Anda perhatikan, kita perhatikan ya, begitu masuk pintu gerbang ini, kita akan ada 2 sisi ya, sisi kiri, sisi utara ini. Ini biasanya dulu adalah ruang kuliah P502 dan seterusnya. Dan ini adalah sisi yang selatan. Ini belum kita ubah. Saya tidak mengubah apapun ya dari setup ini, akan tetapi ini adalah laboratorium yang sudah kita miliki. Ya, jadi kira-kira inilah. Ada 30 meter ke sana ruang dari sisi utara perkuliahan lantai 5 di gedung Basic Science. Ini nanti juga akan digunakan untuk lab dasar ya. Perkembangan atau perluasan lab dasar dari lantai 2 ke lantai 5 ya. Saya ilustrasikan, maka panjang dari ruang lab dasar di lantai 5 itu adalah mulai dari sini tandon ya, itu sampai ke depan. Jadi sepanjang sisi ini itu nanti akan menjadi lab dasar. Tentu saja pintu aksesnya nanti akan ada 2, satu ini gitu ya, yang di belakang, kemudian satunya adalah ini yang ada di depan ya. Sepanjang ini nanti akan kita gunakan untuk lab dasar fisika. Gitu nggih. Lalu bagaimana dengan ruang ini gitu. Ya, ini kan ruang yang ada dari depan, sisi selatan itu ada ruang ini. Ini juga diserahkan ke laboratorium fisika. Tetapi kita belum tentukan apakah ini nanti akan kita. Nah, jadi begitu penjelasan dari saya.